Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto Yusuf. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas MIPA, jurusan ITK, dari kampus Universitas Negeri Gorontalo. Ya, pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang judulnya Hidrologi sebagai Ilmu Pengetahuan, Pentingnya Air, Siklus hidrologi, dan neraca air. Ya, langsung saya yang ke materi yang pertama, yaitu hidrologi sebagai ilmu pengetahuan. Menurut definisi SING 1992 mengatakan bahwa pengertian hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik menurut waktu dan ruang tentang kuantitas dan kualitas air di bumi, termasuk proses hidrologi, pergerakan penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, dan pengembangan manajemen. Dan sedangkan menurut definisi Marta dan Adidharma 1983 dalam pengertian hidrologi yang mengatakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya pergerakan dan distribusi air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, dan tentang sifat kimia dan fisika air dan reaksi terhadap lingkungan. Lanjut di materi yang kedua, yaitu pentingnya air. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak terpisahkan adalah air. Air tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari, akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum, karena sudah mutlak bahwa kebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Berikut ini cara air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala cara kegiatan, antara lain digunakan untuk yang pertama yaitu keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, mencuci, dan pekerjaan lainnya. Yang kedua, keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang ketiga, keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Yang keempat, keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. Yang kelima, keperluan pertanian dan peternakan. Yang keenam, yaitu keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Lanjut, siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer, dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus geokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Ilmu hidrologi sendiri terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu petamologi, limnologi, kriologi, geohidrologi, dan hidrometeorologi. Proses siklus hidrologi terbagi lagi dari banyak tahap, yaitu yang pertama dia tahap evaporasi atau penguapan seluruh air. Yang kedua, transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Yang keempat, dia evapotranspirasi. Ketiga, sublimasi. Yang keempat. Yang kelima, dia kondensasi. Yang keenam, adveski, presipitasi, runoff, infiltrasi, konduksi. Ya, materi yang terakhir itu neraca air. Neraca air merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk melihat ketersediaan air tanah bagi tanaman pada waktu tertentu. Prosedur perhitungan neraca air dibuat berdasarkan sistem tata buku, ton, white, dan meter
1957 dengan satuan tinggi air milimeter. Tujuan perhitungan neraca air water balance merupakan neraca pemasukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu sehingga dapat untuk mengetahui jumlah air tersebut, kelebihan, surplus, atau kekurangan, defisit. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.